kembali lagi di channel ini dengan aku Aragnes Naura Nabila dari Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, hari ini kita akan membahas apa ya? Yap, betul sekali, seperti yang ada di judul, kita akan membahas asam dan basa. Daripada kepo, langsung saja ya. Apa ya itu asam basa? Apa dalam bayangan kamu tentang asam adalah jeruk dan basa adalah sabun? No. Kita hari ini tidak akan bahas itu ya teman-teman. Lalu akan bahas apa? Ini dia. Nah, hari ini kita akan membahas teori-teori asam basa. Kita akan bahas 3 teori ya teman-teman. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius, yang kedua asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah asam basa Lewis. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Nah, ini dia tokohnya, yaitu Bapak Arrhenius. Jadi teorinya ini berasal dari namanya. Jadi menjadi teori asam basa Arrhenius. Lalu apa saja yang ia nyatakan mengenai asam basa ya? Cekidot. Next, apa arti asam basa menurut Arrhenius? Ini dia jawabannya. Yang pertama, asam. Asam menurut Arrhenius diartikan sebagai zat yang menghasilkan H3O+ atau ion hidronium di dalam air. Pasti dari kalian lebih sering mendengar asam sebagai zat yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Ya kan? Ya dong. Lalu apa bedanya ya antara H3O+ dengan H+? Jadi di dalam air terdapat molekul yang bernama H3O+. Gak ada ion H+ yang melayang-layang di air. Lalu mengapa dulu saat SMA kita lebih sering diajarkan dengan nama H+ ya? Karena itu hanya sebagai untuk memudahkan kita dalam belajar. Begitu teman-teman. Nah, contohnya kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Itu ada HCl. HCl dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H3O+ dan Cl-. Dimana di situ terdapat H3O+ ya teman-teman. Jadi HCl termasuk dalam asam. Pintar sekali. Selanjutnya basa. Basa diartikan sebagai zat yang menghasilkan OH- di dalam air. Dan di dalam contoh sudah ada NH3 yang dilarutkan di dalam H2O akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, di sini terdapat OH- ya teman-teman. Jadi NH3 digolongkan sebagai larutan pintar, larutan basa. Oke. Dari yang sudah aku sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan teman-teman. Sudah dilihat dari slide-ku yang udah aku bold, di mana ada air. Jadi menurut teori Arrhenius ini, asam dan basa dapat ditentukan apabila dilarutkan di dalam pelarut air. Nah, kalau tidak di dalam pelarut air, ion H3O+ dan ion OH- tak akan muncul, sehingga tidak akan bisa untuk menentukan mana yang asam dan mana yang basa. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya teori Bronsted-Lowry. Nah, ini dia tokoh Bronsted-Lowry. Jadi Bronsted-Lowry itu terdiri dari 2 orang ya teman-teman, bukan 1 orang. Dari Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Oke, lalu apa ya yang mereka nyatakan tentang asam basa? Selanjutnya yaitu asam menurut Bronsted-Lowry diartikan sebagai spesies yang berperan sebagai donor proton atau penyumbang proton atau penyumbang H+ kepada spesies yang lain.
Sedangkan basa diartikan sebagai spesies yang berperan sebagai akseptor proton atau penerima proton atau penerima ion H+. Nah, seperti yang ada di contoh, itu terdapat Hf yang ada pada H2O atau air dan menghasilkan ion F- dan H3O+. Nah, di sini dapat terlihat di mana Hf disebut sebagai asam karena Hf mendonorkan protonnya yang ada pada panah hijau ya teman-teman. Panah hijau dia berikan H+-nya kepada H2O sehingga H2O disebut sebagai basa. Selanjutnya pada sisi kanan terdapat H3O+, di mana ia mendonorkan proton atau mendonorkan ion H+ kepada F- sehingga H3O+ disebut sebagai asam atau asam konjugasi dan F- disebut sebagai basa konjugasi. Nah, di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry terdapat pasangan asam basa konjugasi yang terdiri dari asam dan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya. Yang pertama ada pasangan asam basa konjugasi HF dengan F- dan pasangan asam basa konjugasi H2O dengan H3O+. Nah, kalian jangan salah memasangkan ya kalau ada soal tentang pasangan asam basa konjugasi. Paham ya teman-teman sampai sini? Next yaitu teori Lewis. Nah, ini dia tokoh yang menyatakan teori asam basa Lewis atau bernama Bapak Gilbert Newton Lewis. Apa ya pengertian asam basa menurut dia? Cekidot. Yang pertama, asam menurut Lewis. Asam menurut Lewis diartikan sebagai senyawa yang mampu sebagai akseptor pasangan elektron atau penerima pasangan elektron. Sedangkan basa diartikan sebagai senyawa yang dapat sebagai donor pasangan elektron atau penyumbang pasangan elektron. Oke, biar lebih mudah kita masuk ke contohnya teman-teman. Yang di bawah ada Lewis acid, sudah tertera ya teman-teman, yaitu H+ yang direaksikan dengan H2O sebagai Lewis base atau basa Lewis, di mana O memiliki elektron valensi 6, di mana 2 elektronnya ia gunakan untuk mengikat H yang berjumlah 2, di mana H memiliki elektron valensi 1, sehingga apabila akan terjadi ikatan maka dibutuhkan 2 elektron, sehingga 2 elektron O diikat oleh 2H. Berarti pada elektron O masih terdapat 4 elektron. Jadi 4 elektron ini menjadi 2 pasangan elektron, di mana satu pasangan elektron terdapat 2 elektron. Nah, dari sini H2O memiliki pasangan elektron yang ia gunakan untuk didonorkan ke H+, sehingga H2O disebut sebagai basa Lewis, sedangkan H+ sebagai asam Lewis karena ia sebagai akseptor pasangan elektron. Nah, H+ direaksikan dengan H2O+ akan menjadi H3O+ atau ion hidronium. Selanjutnya, contoh kedua, H+ sama ya, asam Lewis, dan NH3 atau basa Lewis itu pada atom N memiliki elektron valensi berjumlah 5, di mana 3 elektronnya ia gunakan untuk mengikat hidrogen yang berjumlah 3, sehingga ia masih memiliki
dua elektron atau satu pasangan elektron, di mana satu pasangan elektron yang ia miliki didonorkan ke H+. Jadi NH3 bisa disebut sebagai basa Lewis karena ia telah mendonorkan pasangan elektron yang dia punya, dan H+ disebut sebagai asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron. Nah, H+ yang direaksikan dengan NH3 akan membentuk menjadi NH4+. Paham ya teman-teman sampai sekarang? Wah, udah selesai aja nih bahasan kita. Gimana nih teman-teman? Pada paham gak nih? Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.